Di sisi lain terlihat inspektur memanggil seorang yang bernama Sayati. Dan Sayati sangat kebingungan karena keduanya sangat mirip. Dan si Sayati juga berkata kalau dia tidak bisa menahan Sisidar terlalu lama karena Sisidar merupakan orang penting dan banyak berguna di kota ini. Dan si inspektur harus menyelesaikan tugas ini selama 2 hari saja. Kita beralih ke 7 bulan kemudian, di mana si inspektur tidak berani berkomentar apa-apa soal kasus itu dan apakah yang sebenarnya terjadi pada kasus itu. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke 7 bulan sebelumnya, di mana di hari pertama Sayati dan inspektur polisi akan merencanakan sebuah rencana, yaitu jika seandainya Aditya lah yang pelakunya, maka dia harus terus mencari cara agar Sisidar ditetapkan sebagai tersangka. Dan lagi-lagi kali ini polisi berusaha menginterogasi Sisidar. Dan saat membuka bajunya terlihat sebuah luka di lengan Sidar yang merupakan katanya terkena rekonstruksi bangunan. Sedangkan di tubuhnya si Aditya juga terdapat luka di lengannya yang katanya itu karena jatuh dari motor. Dan ini tak membuat bingung pihak kepolisian. Dan para polisi pun mulai mencari saksi lain yang merupakan tetangganya dari si Akas tentang sifatnya si Akas. Dan para tetangga pun mengatakan kalau si Akas ini orangnya baik dan tidak banyak ulah, di mana ia hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game maupun bermusik. Dan temannya Akas pun juga sempat mengatakan kalau si Akas orangnya pendiam pada wanita, meskipun ia sempat ditolak pada cewek sekampusnya. Dan Yamini juga menggali informasi soal si Aditya melalui si Fema. Dan di sana si Fema diharuskan tidak boleh pergi dari kota ini sebelum kasus ini selesai. Sementara itu para polisi juga telah mengecek seluruh bekas panggilan terakhir dan transaksi online yang mereka lakukan, tapi tidak ada hubungan apapun dengan si Akas. Dan saat melapor ke inspektur, si Yamini ditegaskan untuk secepat mungkin menyelesaikan kasus ini dan menjadikan Sisidar sebagai tahanan. Mendengar hal itu, si Yamini cukup curiga dengan perkataan inspektur. Lalu ia pun kemudian menanyakan soal kisah masa lalu Sisidar kepada salah satu seorang polisi yang ada di sana. Dan polisi itu bilang jika dulu Sidar membantu pernikahan anaknya yang kawin lari dengan orang yang tidak disukai oleh inspektur. Dan itulah kenapa inspektur sangat benci kepada Sisidar. Kemudian pihak kepolisian mendapatkan bantuan dari tim forensik. Dan orang itu bernama Purosotam. Purosotam merupakan mantannya dari si Yamini. Dan di sana Purosotam mengatakan kalau dia sudah menemukan barang bukti lain berupa rambut yang ada di sana. Dan ia juga akan melakukan tes DNA untuk mengetahui siapakah pelaku yang sebenarnya, apakah Aditya ataukah Sidar. Pada hari kedua, Sisidar tampak kabur dari penjaranya dan ia juga mengalahkan seluruh polisi yang ada di sana. Tapi sayang, dia kemudian harus dijegat oleh si Aditya. Dan sepertinya mereka sudah saling mengenal dan saling benci, dan terjadilah pertarungan yang sangat epik. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa dipisah dan dimasukkan ke dalam penjara masing-masing. Sementara itu dari laporan tim forensik, mereka tidak bisa menemukan siapa pelakunya, karena kedua orang itu mempunyai DNA yang sama. Karena mereka adalah kembar yang identik. Dan satu-satunya cara yang masih tersedia yaitu melakukan sidik jari. Dan mereka pun mulai mencari sidik jari di lokasi itu. Tapi di sini si Purosotam tidak sengaja membasahkan sidik jari itu. Dan kemudian sidik jari itu pun menghilang. Para polisi pun mulai menginterogasi Aditya dan Sidar tentang masa lalu mereka, di mana mereka pun menjelaskan bahwa dulunya ayah dan ibunya bercerai karena suatu masalah. Dan oleh karena itu, si Aditya pun bersama ibunya, sedangkan si Sidar bersama ayahnya. Dan si Aditya menjalani hari-hari yang buruk, di mana ibunya selalu kecanduan main poker. Dan ibunya tidak bisa berhenti dari kebiasaan itu. Dan si Aditya juga menegaskan kalau si Sidar ini tidak tampak polos seperti apa yang mereka lihat. Karena dulunya si Sidar tempat dirawat di rumah sakit jiwa
dan membunuh salah satu dokter yang ada di sana. Dan pernyataan Sidar malah sebaliknya. Dia mengatakan bahwa Aditya telah masuk rumah sakit jiwa dan membunuh dokter yang ada di sana. Dan pihak rumah sakit jiwa itu pun mulai mencari informasi soal keterkaitan mereka berdua di rumah sakit itu. Dan kali ini Aditya mengatakan kalau sebenarnya Aditya sudah terganggu mentalnya semenjak ibunya meninggal. Dan ternyata ibunya dulu meninggal bukan karena penyakit kuning, melainkan ibunya meninggal karena pada saat itu si Aditya yang sudah kecewa karena ibunya terus melanggar janjinya untuk tidak bermain poker lagi. Tidak mematuhi perkataan ibunya untuk pulang segera dan jangan bermain bola karena ibunya akan menyiapkan hadiah spesial untuknya. Dan benar saja, saat si Aditya kemudian pulang, ibunya sudah meninggal karena bunuh diri. Dan semenjak itu Aditya tinggal bersama dengan si Sidar dan ayahnya. Tapi di sana, si Aditya tampak selalu diasingkan. Hingga pada saat remaja, si Aditya yang dihina oleh ayahnya langsung memukul ayahnya di hadapan si Sidar. Dan terjadilah pertarungan antara si Sidar melawan Aditya. Dan si Sidar juga dulunya sempat berkuliah di jurusan hukum, tapi ia memutuskan untuk berhenti. Dan si Sidar juga mengatakan kalau si Aditya terus mengganggunya dan akan terus menghancurkan kehidupannya. నేను మంచి ర్యాంక్తో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి ఓన్ వార్డ్ లైఫ్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్. Terlebih lagi, belum lama ini, si Sidar sempat menyalahkan si Aditya kalau ia telah mencuri cincin tunangannya. Dan si Sidar juga membayar orang untuk menghajar si Aditya. Tapi ternyata cincin itu ada dalam kotak di lacinya si Sidar. Dan kedatangan si Aditya ke sana hanya untuk menaruh foto ibunya. అసలే నువ్వంటే నాకు మంట. Dan karena hal itulah, si Aditya pun kemudian menjebak si Sidar di sini. Dan ia juga mengatakan kepada Yamini bahwasanya pada saat dia tidak jadi mendaftar pendaftaran lahan, dia bertemu dengan anaknya dari inspektur karena ada masalah keuangan. Dan Pak Inspektur akan melakukan cara apapun supaya si Sidar ini terjebak dalam kasus ini. Dan si Sidar juga tidak pernah berbohong soal bannya kempes pada saat itu. జెన్యునే మేడం, టైర్ పంక్చర్ అయింది. Sementara itu, si Fema juga dipaksa oleh si Aditya untuk berbohong dan melakukan sesuai keinginannya. Dan Yamini dan polisi lainnya kemudian memutuskan bahwa si Aditya lah yang merupakan pembunuhnya. Karena menurut bukti bahwa Aditya telah melakukan pembayaran pada hari itu sebesar 11 lak untuk membayarkan kepada bosnya si Fema. Dan Fema juga takut dan lalu meninggalkan kota ini. Dan Pak Inspektur sengaja menjebak si Sidar dalam kasus ini. Sementara itu, si inspektur yang sudah tahu kalau si Aditya telah terbukti sebagai tersangkanya mengajak si Aditya untuk mengikuti rencananya. Tapi ternyata Aditya kembali berkata kalau uang itu ia dapatkan dari hasil bermain pokernya, dari modal yang diberikan oleh si Gayatri kepadanya. Dan hal itu juga dibenarkan oleh pihak poker. Dan karena itu terjadi pertentangan antara dua pihak, yang satu menyalahkan Aditya dan yang satunya lagi menyalahkan si Sidar. Ditambah lagi si Sidar mendapatkan kesaksian dari supir taksi yang dulu membantunya. మాక్సిమం ఎంక్వైరీ చేసినట్లే మిషన్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే స్టేషన్కి వచ్చి కలమని చెప్పారు సార్. ఇన్ఫర్మేషన్ జెన్యూనేగా? అవును సార్. Dan terpaksa keputusan semuanya ada di persidangan. Dan sesuai dengan peraturan pertama hukum, yakni jika 100 penjahat lolos, maka satu orang yang tak bersalah tidak boleh ditangkap. Dan hal itulah yang membuat keduanya dibebaskan, sementara apartemen kepolisian mendapatkan noda hitam. విడుదల చేస్తుంది. Dan seminggu setelah hasil persidangan, si Yamini pun melihat sebuah foto seorang cewek yang bernama Mahima yang merupakan pacarnya si Sidar. Dan si Yamini pun baru menyadari jika ia melewatkan sebuah hal kecil. Dan lantas ia pun kemudian bertanya kepada temannya si Akas terkait dengan siapa cewek yang disukai Akas di kampusnya. Dan orang itu ternyata si Mahima. Dan inilah kejadian yang sebenarnya, di mana beberapa hari sebelum pembunuhan, si Sidar tampak diberitahu oleh temannya kalau si Mahima telah selingkuh dengan seorang cowok yang tak lain adalah si Akas. Dan karena tak terima, ia kemudian mendatangi rumah si Akas. Dan di sana, si Akas pun mengatakan kalau si Mahima itu telah dia kasih obat bius, sehingga ia berhasil membawanya ke rumahnya. Dan tak tanggung-tanggung, dia pun meniduri si Mahima selama 2 hari tanpa berhenti. Lalu kemudian ia pun membunuh si Mahima dengan overdosis. Dan untuk menghilangkan buktinya, ia pun membayar kepada pihak polisi sebesar 10 lak.
Dan itulah kenapa uangnya si Akas hilang di lacinya. Dan Sidar yang sangat emosi kemudian langsung membunuh si Akas dengan sangat sadis. Dan akhirnya Siamini mendapatkan informasi soal rumah sakit jiwa itu, di mana ternyata mereka berdua sama-sama telah masuk ke sana. Dan walaupun mereka berdua sering berkelahi, ketika ada masalah mereka menjadi satu. Dan masih ingatkan kalian ketika si Sidar mencoba kabur dari penjara, kemudian dihadang oleh si Aditya. Itu dilakukan si Aditya agar polisi tidak mencurigai si Sidar. Dan si Aditya juga mengetahui kalau si Sidar telah tertangkap basah karena bukti foto itu. Dan karena itulah dia kemudian sengaja melukai dirinya dan berbuat kriminalitas, lalu ditangkap oleh polisi. Hingga kemudian polisi pun bingung tentang siapa pelaku yang sebenarnya, karena wajah mereka yang begitu sama. Dan walaupun si inspektur berusaha keras memasukkan si Sidar dalam penjara, si Aditya berhasil membuat si Yamini seakan-akan menyalahkannya dan terus mengganggu pikiran si Yamini. Hingga sampai-sampai si Yamini yang kebingungan mencari supir taksi yang membantu si Sidar, ia pun lantas memanggil supir taksi lain untuk memberikan kesaksian palsu, karena ia sudah sangat yakin jika si Aditya lah pelaku yang asli. Dan jika seandainya Yamini membuka kasus ini, maka dia pun harus menerima sanksi hukuman, dipecat dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan hal itu dilakukan oleh si Aditya karena ia memegang amanah dari ibunya, bahwa mereka walaupun terpisah harus tetap bersatu. Dan Aditya pun menolong si Sidar ini karena dia sangat sayang kepada ibunya. Dan akhirnya mereka berdua pun terpisah. Dan si Aditya pun kemudian akan menikah dengan si Gayatri dan memperbaiki kehidupannya. Sedangkan si Sidar akan pergi ke Mumbai dan akan membuat kehidupan baru di sana. Meskipun kenangannya bersama dengan si Mahima akan tetap terus hidup sampai si Sidar berhenti bernafas. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film India yang berjudul Red. Dan film ini sangat-sangat memainkan plot twist yang sangat keren. Dan menurut Mimin pribadi, ini merupakan salah satu film terbaik dari India. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini yaitu manusia akan kehilangan kemanusiaannya ketika manusia yang dia cintai harus dibunuh dengan ketidakkeprimanusiaan. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.